semuanya, apa kabar? Semua saja tetap baik, selalu diberi kesehatan selama masa pandemi saat ini. Video kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas dan menerangkan tentang suatu bisnis digital yang sekarang cakupannya cukup luas di Indonesia, terutama lagi di bidang pendidikan, yaitu adalah aplikasi Zenius. Gimana? Sudah penasaran? Jangan lupa untuk cek video ini sampai akhir ya. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita langsung ke materinya. Let's go! Saya Syifa Rahman dari NPM 048. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan atau target dibentuknya Zenius. Zenius ini lahir di latar belakangnya oleh rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia serta kurangnya jumlah guru yang berkualitas. Zenius ini didirikan oleh Sabda beserta temannya yaitu Medi Suharta yang merupakan lulusan teknik elektro dari Institut Teknologi Bandung. Bagi mereka, kualitas pendidikan menjadi hal yang utama dari problem solving. Pendidikan di Indonesia saat ini masih rendah kualitasnya. Bahkan untuk sekolah yang bisa dikatakan favorit pun, masih banyak guru yang tidak menekankan pada pembelajaran konsep, logika, dan berpikir kritis. Terkadang, materi yang diajarkan atau yang disampaikan hanya berupa hafalan rumus dan cara cepat mengerjakan soal tersebut. Nah, pengajaran seperti itu membuat para siswa akan cepat bosan dan itu dianggap kurang efektif bagi mereka. Kemudian, dari sinilah Sabda beserta tim berpikir bagaimana memberikan materi yang seru, yang berfokus pada konsep, dan pada lifelong learning, bukan semata untuk nilai pada sekolah. Sesuai namanya, produk Zenius benar-benar solutif dan inovatif. Di dunia online membuat kita harus makin berpacu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Begitu juga dengan dunia pendidikan yang menjadi tolak ukur masa depan anak bangsa. Apa sih alasan Zenius ini hadir? Zenius hadir dikarenakan rata-rata 40% ujian nasional memiliki soal yang bisa dikerjakan dengan rumus atau cara cepat. Sehingga yang terjadi adalah anak-anak hanya menghafal soal dan rumus cepatnya, tetapi tidak mengerti konteks dari soal tersebut. Zenius merasa ada cara yang lebih baik dari menggunakan rumus atau cara cepat tersebut, yaitu dengan memahami konsep dari setiap soal yang ada. Kemudian, Zenius dan tim juga memaksimalkan penggunaan sosial untuk mempopulerkan aplikasi Zenius ini di kalangan pelajar. Nah, target Zenius yaitu pertama ada pelajar yang menghadapi kesulitan saat mengerjakan soal dan membutuhkan solusi. Kedua, ada pelajar yang menghadapi ujian nasional. Yang ketiga adalah persiapan masuk perguruan tinggi negeri atau universitas favorit lainnya. Sekian dari saya. Selanjutnya tentang materi profil CEO akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sasa. Terima kasih kepada rekan saya Syifa. Saya Syahrani Ratnaswari di sini akan menjelaskan profil CEO sekaligus founder dari Zenius. Beliau merupakan Sabda Putra Subukti, lahir 1 Februari 1979. Beliau merupakan alumni dari SMA Negeri 8 Jakarta yang kemudian lanjut sebagai mahasiswa di Institut Teknologi Bandung. Pengalaman bekerja di Zenius beliau selama 13 tahun lebih, berawal dari Juli 2007 menjabat sebagai CEO sampai April 2011. Kemudian beliau menjabat sebagai Kepala Pengembang Bisnis mulai April 2011 sampai Februari 2019. Kemudian beliau kembali menjabat sebagai CEO mulai April 2019 sampai sekarang. Beliau memiliki banyak keahlian, beberapa di antaranya e-learning, mathematics education, science education, critical thinking, entrepreneurship, data science, mathematics analysis, public speaking, dan lain-lain. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Ekle. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Eklesia Sumareware. Kalian bisa manggil aku Ekle dengan NPM 2008 2001 0041. Hei, jangan bosan ya. Kali ini aku akan membahas materi tentang pencapaian-pencapaian yang telah dicapai oleh aplikasi Zenius selama kurang lebih 10 tahun yang merintis karir bisnis digitalnya. 10 tahun? Iya, 10 tahun pencapaian yang telah dicapai oleh aplikasi Zenius. Yang pertama, faktanya bahwa trafik kunjungan Zenius per tahunnya
kunjungan per tahun mencapai 17.247.678.000 kunjungan per tahunnya. Pencapaian luar biasa bukan? Yang kedua, tidak hanya kunjungannya saja yang semakin naik dari tahun ke tahun, faktanya video yang ditonton pun semakin naik. Yang awalnya hanya 1.295.000 video yang ditonton mencapai 38.365.000 video yang ditonton. Yang ketiga, jangkauan sosial media Genius. Tahukah kalian, awalnya Genius itu hanya sekedar CD digital aja loh. Namun karena diterima baik oleh pasar, Genius pun memberanikan diri untuk terjun ke dunia online. Dan sekarang jangkauan sosial media Genius sudah mencapai 5 sosial media. Yang pertama Facebook, yang kedua Twitter, yang ketiga Line, yang keempat IG, dan yang kelima YouTube. Keempat, persebaran reseller distributor resmi Genius sudah mencapai 27 provinsi loh. Yang terakhir, persebaran pengguna aplikasi Genius sudah mencapai 34 provinsi dan 104 kota. Tidak hanya di Indonesia, para pelajar Indonesia yang berada di luar negeri pun memakainya. Contohnya saja Jerome Pauline yang ada di Jepang. Nah, sekarang sudah masuk materi yang terakhir. Sebelum saya menjelaskan materi saya, perkenalkan, nama saya Gini Wardana dengan NPM 2008 2010070. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah yang pernah dialami oleh bisnis atau aplikasi Genius dan bagaimana cara mereka melewati masalah tersebut. Meskipun termasuk bisnis digital yang luas dan besar, bisa dibilang Genius jauh dari kata masalah. Tapi bukan berarti tidak ada ya. Dulu pada tahun 2004, Sabda dan Pak Medi sebagai dua founder Genius memulai bisnis ini dari bawah sekali. Genius berdiri tanpa adanya bantuan dana dari pihak luar. Kebayang nggak tuh gimana perjuangan dari dua founder ini membangun bisnis dengan dana mereka sendiri. Awal perusahaan ini hanya berupa bimbel konvensional dan mencoba untuk testing rekaman video untuk dijual dalam bentuk CD satuan. Itu pun operasional kantornya masih nebeng di rumah Sony Sugema College Tebet yang didapat karena atas hubungan baik antara Pak Medi dengan almarhum Pak Sony Sugema. Lambat laun, Genius berkembang menjadi bimbingan online dengan menawarkan metode yang berbeda dari bimbel kebanyakan pada umumnya. Sistem belajar menggunakan CD segera digantikan dengan menggunakan website, sehingga para pelajar dapat mengakses video-video pembelajaran interaktif secara praktis dan lebih inovatif. Mungkin cukup itu saja untuk materi ini. Seperti yang saya bilang tadi, Genius bisa dibilang jauh dari kata masalah. Langsung saja kita ke outro. Let's go. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah mulai mengenal aplikasi Genius lebih dalam lagi? Pastinya sudah jelas dong. Kalau misalnya teman-teman punya saran maupun kritik, bisa langsung berkomentar di kolom komentar di bawah. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video ini sampai akhir. Dan juga kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama penyampaian materi. Saya Prawakil dari kelompok 7. Sampai jumpa di video berikutnya.